Namun saat itu Yang Hua malah mengajak Qinshi untuk beristirahat di kamar. Dan dalam keadaan mabuk itu ia mengakui bahwa sebenarnya ia sangat mengagumi kecantikan Qinshi sejak awal bertemu. Halo guys, selamat datang di Bioskop Singkat. Di channel ini kalian akan mendapatkan ringkasan drama Cina dan Korea terbaik. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan petualangan maraton kita di drama Cina She and Her Perfect Husband alur episode 6 sampai 10. Melanjutkan part sebelumnya, di firma hukum, Qinshi memberitahu Yihui mengenai masalah yang ada pada Raw Magnolia. Hal tersebut dilakukan Qinshi agar kerjasama mereka batal, sebab Qinshi tidak ingin firma hukumnya mendapat masalah dan kerugian yang besar. Namun hal tersebut tidak langsung dipercayai oleh Yihui dan Li Dai. Perdebatan antara mereka pun terjadi. Saat itu Qinshi sangat yakin atas informasi yang ia berikan. Tak lama kemudian kebenaran pun terungkap. Akhirnya Yihui mempercayai informasi yang diberikan oleh Qinshi tersebut. Tanpa berpikir panjang, Yihui langsung menghubungi Ibu Ling untuk membatalkan kerjasama mereka. Di sisi lain, saat perjalanan pulang, Yang Hua dihubungi oleh ibunya. Seperti biasa, ibunya masih berpura-pura mendukung hubungan Yang Hua dan Qinshi. Dan ia juga masih terus mengatur kencan buta untuk anak laki-lakinya itu. Pada scene yang berbeda, Mei Mei akhirnya mengetahui bahwa Qinshi diam-diam sudah tinggal bersama dengan seorang pria tampan. Hal tersebut membuat Qinshi panik. Walaupun awalnya Qinshi tidak menyadari bahwa Mei Mei akan mengetahui hal tersebut. Sesampainya Qinshi di rumah, ia melihat pemandangan yang tidak biasa. Saat itu, ia melihat Mei Mei sedang ingin makan bersama Yang Hua. Tanpa berpikir panjang, Qinshi langsung menarik Yang Hua untuk memastikan Yang Hua mengatakan apa yang memang sepatutnya ia katakan. Akhirnya mereka pun duduk bersama dan Qinshi mengakui bahwa Yang Hua adalah kekasihnya. Kemudian Mei Mei merasa sedikit kesal karena Qinshi menyembunyikan hubungan asmara itu padanya. Padahal mereka adalah sahabat baik. Namun Mei Mei merasa sangat terharu karena ia memang sangat ingin melihat Qinshi bahagia dengan hidupnya dan memiliki pasangan. Di sisi lain, Wu Fei menghubungi Tao. Saat itu ia memberitahu bahwa Qinshi sempat menanyakan Tao pada dirinya. Namun bukan karena maksud tertentu, tetapi karena urusan yang berkaitan dengan Raw Magnolia. Hal tersebut membuat ia kembali mengingat kenangan bersama Qinshi di masa lalu, yang akhirnya membuat ia melihat tempat tinggal Qinshi, yang ternyata di masa lalu rumah tersebut adalah milik mereka berdua. Ternyata Wu Fei dan Tao adalah sepasang kekasih. Pada scene yang berbeda, Yang Hua mendapati keadaan rumah yang sangat berantakan. Tak hanya itu, ia juga melihat Qinshi yang hanya mengenakan handuk. Pada saat Yang Hua sedang beberes, ia melihat Qinshi yang sedang dalam keadaan mabuk, malah ingin pergi bekerja di malam hari. Ia pun membantu menyadarkan dan membantu Qinshi untuk istirahat. Tak berhenti di sana, pada saat Yang Hua selesai mandi, ia kembali melihat Qinshi yang sedang mengigau ingin pergi dari rumah. Lantas saja ia langsung menarik Qinshi sampai di pelukannya. Keesokan harinya, Qinshi mendapati Yang Hua yang tertidur tepat di depan pintu kamarnya. Kemudian keadaan pun menjadi kaku saat Qinshi yang tidak sengaja menarik celana Yang Hua saat mereka ngobrol. Di sisi lain, ibu Yang Hua tak kunjung berhenti untuk mencari tempat Qinshi bekerja.
Di firma hukum, mereka kedatangan Zhou dan Ping. Saat itu, ia meminta pertanggungjawaban atas keputusan yang sudah dibuat oleh firma hukum tempat Qinshi bekerja. Namun, masalah mereka akhirnya selesai karena Zhou dan Ping mewakili Raw Magnolia mengembalikan dana yang jumlahnya sangat besar kepada firma hukum Qinshi. Akhirnya, Yihui dan Qinshi pun merasa sangat bahagia karena saat itu mereka berhasil keluar dari masalah yang ada. Kemudian, Yihui mengundang Qinshi untuk datang di acara para rekan kerja firma hukum. Tak hanya itu, Yihui juga mengingatkannya perihal bagaimana sulitnya menjadi wanita karir. Karena hal tersebut, ia langsung mengingat kejadian di masa lalu, bagaimana ia ditolak bekerja hanya karena belum menikah, dan ia juga harus berbohong jika sudah menikah agar bisa bekerja di tempat yang ia idamkan. Di sisi lain, Wen Yu masih kekeh ingin bercerai dengan Mei Mei. Sampai ia sendiri yang mengantarkan surat perceraian dan mengembalikan semua asetnya kepada Mei Mei. Pada scene yang berbeda, di rumah keluarga Yang Hua, ayahnya terkejut saat melihat Yang Hua kembali. Saat itu, Yang Hua kembali hanya untuk mengambil beberapa pakaian. Ternyata ayah Yang Hua sebenarnya tidak setuju jika Yang Hua tinggal bersama Qinshi. Berbeda dengan ibunya, saat itu ibu Yang Hua berhasil menemui firma hukum tempat Qinshi bekerja, dan ia memaksa untuk bertemu Qinshi. Tak disengaja, Li Dai mendengar jika ibu Yang Hua sedang mencari Qinshi. Li Dai pun langsung mengajak ibu Yang Hua untuk mengobrol bersama. Ternyata ibu Yang Hua mencari tahu bagaimana Qinshi di dunia kerjanya. Namun saat itu, Li Dai memberikan jawaban yang sangat baik mengenai Qinshi kepada ibu Yang Hua. Tetapi dengan kelicikannya, Li Dai malah ingin mencari tahu kebenaran mengenai pernikahan Qinshi dengan Yang Hua. Dan hampir saja terbongkar kebenaran jika mereka belum menikah. Karena memang kenyataan yang diketahui oleh ibu Yang Hua bahwa anaknya itu masih lajang dan hanya berpacaran dengan Qinshi. 这不是我儿子的照片吗？你认识他？ 您儿子和儿媳妇儿啊，在我们律所可都是响当当的人物呢。我儿媳妇儿啊，谁是儿媳妇儿啊？我儿子还没有。Tak berselang lama, Qinshi pun sampai di sana. Akhirnya ia mengajak ibu Yang Hua untuk mengobrol. Saat itu pun ibu Yang Hua sudah mengetahui kebohongan Qinshi. Namun dengan beribu ide, Qinshi ia akhirnya bisa meyakinkan ibu Yang Hua sampai pada akhirnya Yang Hua pun berada di sana. Qinshi tetap menjelaskan dengan santai semua pertanyaan ibu Yang Hua mengenai hubungan asmaranya dengan Yang Hua. 我跟杨华是要结婚的，但我没说我们之间有爱情。 Di firma hukum, semua para rekan kerja Qinshi dibuat terpukau dengan keromantisan yang dilakukan Yang Hua. Saat itu, Yang Hua menggendong Qinshi dan membawanya sampai ke dalam ruangan. Tak hanya rekan kerja yang terpukau, namun Qinshi juga merasakan hal yang sama. Bahkan, Yang Hua sampai membersihkan kaki Qinshi. Yang Hua meminta maaf karena ulah yang sudah dilakukan ibunya. Hal tersebut membuat Qinshi menjadi salah tingkah. Di sisi lain, Li Dai masih terus curiga atas kebenaran pernikahan Qinshi dan Yang Hua. Dan pada scene yang berbeda, Yang Hua sudah kembali ke rumah keluarganya. Namun kembalinya Yang Hua bukan untuk kembali tinggal bersama, tetapi untuk menjelaskan bahwa ia akan hidup mandiri dan tidak lagi bergantung pada kedua orang tuanya. Semua pemikiran itu muncul berkat Qinshi yang sudah memberikan contoh yang sangat baik untuknya. Saat itu, Wen Yu terlihat sangat susah sekali karena perceraian yang ia ajukan membuat dirinya dijauhi semua orang. Bahkan ia juga tidak memiliki uang atau harta sama sekali. Dan di sisi lain, Qinshi sedang menunggu Yang Hua di rumah. Namun saat itu Yang Hua pulang dengan keadaan mabuk sampai ia tidak lagi sadar bahwa ada Qinshi yang sedang menunggu kepulangannya. Kemudian mereka pun mengobrol dalam keadaan Yang Hua sedang mabuk. Saat itu Qinshi meminta tolong Yang Hua untuk menemaninya besok di acara firma hukumnya. Tak berhenti di sana, saat Yang Hua selesai mandi, mereka pun melanjutkan obrolan. Namun saat itu Yang Hua malah mengajak Qinshi untuk beristirahat di kamar. Dan dalam keadaan mabuk itu, ia mengakui bahwa sebenarnya ia sangat
mengagumi kecantikan Kinshi sejak awal bertemu. 你不知道我第一次见到你的时候，你简直美得不可方物。 Dan ia juga mengucapkan selamat malam gadisku kepada Kinshi, yang membuat Kinshi menjadi salah tingkah. 晚安，我的女郎。 Keesokan harinya, setelah sedikit perdebatan yang terjadi, akhirnya Yakua pergi menemani Kinshi ke acara firma hukumnya, dan ia juga memakaikan cincin Yakua agar kebohongan mereka berjalan mulus. Sesampainya mereka di acara tersebut, mereka disambut dengan baik. Namun orang-orang di sana terlihat seperti tidak menyukai Kinshi dan suaminya. Di acara tersebut, Kinshi juga bertemu dengan Lee Dai. Saat itu, lagi-lagi, Lee Dai sangat terlihat tidak menyukai Kinshi. Ia sebenarnya ingin mengambil posisi yang kemungkinan besar akan sah menjadi posisi Kinshi, yaitu sebagai kandidat kepala departemen di firma hukum tempat ia bekerja. Kinshi hanya bersikap santai menghadapi wanita itu. 我要是逆袭了，也不好说。原来咱俩都一样。送你啊，你也加油哟。 Saat itu terjadi sedikit keanehan karena Kinshi yang malah bergabung dengan sekumpulan para pria dan Yang Hua berkumpul dengan para wanita. Tak berselang lama Yang Hua menemui Kinshi, dan saat itu ia membuat para rekan kaku karena terlihat bahwa ia sangat menyayangi Kinshi. Di sana hampir semua orang mengagumi Yang Hua. Ternyata Lee Dai mengetahui sisi buruk Yang Hua, dan ternyata Yang Hua pernah melakukan kecat buta dengannya. Hal tersebut akan menjadi anak panah terbesar yang Lee Dai miliki untuk menghancurkan karir Kinshi. Dan ya, benar saja. Saat itu Lee Dai mengungkap kebenaran tersebut di depan Yihui dan Kinshi. Namun Kinshi dan Yang Hua masih tetap bisa berakting untuk mencari aman di hadapan Yihui. 怎么会那么巧？那天你刚好回国，你说吧，这是你的主意，还是你妈妈的主意？我妈，我妈。 我就知道，她一直以来看我都不顺眼。 Di sisi lain, kejahatan Raw Magnolia pun akhirnya terungkap sampai membuat Tao bertindak untuk mencegah Ibu Ling kabur ke luar negeri. Sin pun berpindah. Di rumah, Yang Hua dan Kinshi juga sedang membahas mengenai Raw Magnolia. Ternyata selama ini klien firma hukum Kinshi sebagian besar hanya mengurus permasalahan yang berhubungan dengan Raw Magnolia. Jadi itulah pembahasan drama Cina She and Her Perfect Husband episode 6-10. Bagaimana menurut kalian? Silahkan berpendapat di kolom komentar, atau bisa juga komen mengenai saran drama apa saja yang bisa kita bahas ke depannya. Jangan lupa untuk kasih like kalau kalian suka pada konten-konten kami, serta tonton juga rekomendasi dan video terbaru dan terbaik yang sudah kami sediakan kepada kalian. Dan tentunya terima kasih banyak pada kalian yang masih menonton sampai detik ini. And see you guys in the next video.